Bab 581. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Demi keselamatan, Liu Yu mungkin saja meninggalkan Kuil Shengwu. Di luar, karena pengaruh Kuil Shengwu semakin mengecil dalam beberapa tahun terakhir, mungkin tidak dapat melindungi Liu Yu 100%. Namun, di Kuil Shengwu, hampir mustahil baginya untuk membawa Liu Yu meskipun dia datang. Karena Kuil Shengwu dikelilingi oleh tidak hanya formasi dan larangan, tetapi juga keberadaan presiden, orang suci bela diri. Ada sedikit harapan bahwa Liu Yu akan dibawa pergi. Akhirnya, semua orang berharap Liu Yu muncul lagi, menarik perhatian publik. Luo Tian, putra suci kedua Kuil Qinglong, datang ke arena tantangan dan menatap Liu Yu dengan tenang. Sambil tersenyum, Liu Yu datang ke arena tantangan dan berdiri melawannya. Ada pemahaman diam-diam, dua orang hampir pada saat yang sama, namun, pada saat yang sama, Luo Tian dengan kecepatan tercepat untuk membuka jarak dengan Liu Yu. Prestasinya mencapai puncak Kaisar Wu, dan Zhen Yuan sangat kuat. Pemahamannya terhadap makna yang mendalam juga mencapai 100%, yang sebanding dengan kekuatan Wu Xun. Kekuatan serangan ini tidak boleh diremehkan. Namun, saat ini, tidak peduli gerakan apa yang digunakan Luo Tian, Liu Yu mematahkannya sendiri. Setelah mematahkan serangan itu, Liu Yu terus membombardir Luo Tian. Strategi Luo Tian sama dengan Gu Yun. Dia bermaksud menghabiskan uang dengan Liu Yu dan menjauh dari Liu Yu. Liu Yu berkata dengan senyum mengejek, "Jika kamu ingin menyingkirkanku dengan kecepatan, tidakkah kamu tahu bahwa jika tubuh suci 9 putaran meningkatkan kecepatan 6 kali lipat kekuatan tempur, kecepatanku juga akan berlipat ganda." Setelah itu, kecepatan Liu Yu melonjak lagi, sehingga Luo Tian, yang tidak siap sesaat, harus bertarung dengan Liu Yu. Itu kerja keras, tetapi sebenarnya itu menahan kekuatan serangan Liu Yu yang hebat dan mundur pada saat yang sama. Meskipun Wu Xun tidak dapat dibandingkan dengan Liu Yu, beraninya dia bertarung. Dengan penyangga mundur, Luo Tian tidak terluka, hanya mengerutkan kening. Dia juga tidak memiliki terlalu banyak harapan untuk mengandalkan kecepatan berenang untuk mengalahkan Liu Yu, coba saja seberapa cepat Liu Yu. Sekarang tampaknya kecepatan Liu Yu benar-benar tidak tertutupi, selain mengandalkan kekuatan positif untuk mengalahkan Liu Yu, tidak ada cara lain. Kalau begitu, aku tidak perlu menyimpannya. Selama Liu Yu dikalahkan, putra pertama Kuil Shengwu, Tian Sheng, dapat dengan mudah menyelesaikan masalah. Memikirkan hal ini, Luo Tian tidak ingin membuka jarak dengan Liu Yu. Apakah kamu tidak bersembunyi? Liu Yu berpikir. Segera, Liu Yu tahu jawabannya. Momentum Luo Tian meningkat pesat. Momentumnya sangat dekat dengan Wu Xun. Jelas, kekuatan dan kualitas Luo Tian saat ini telah meningkat pesat, yang mendekati kekuatan hukum yang dapat dikuasai Wu Xun. Tubuh Roh Yuan. Liu Yu melontarkan ide. Tubuh Roh Yuan adalah konstitusi khusus yang sangat kuat. Jika dibagi menjadi beberapa tingkatan, setidaknya itu adalah konstitusi tingkat menengah dari tingkat suci. Ada 3 karakteristik utama. Salah satunya adalah dapat membuat kecepatan kultivasi Yuan sejati seseorang jauh lebih cepat daripada orang biasa. Selain itu, kecepatan kultivasi orang biasa akan semakin lambat, tetapi pihak lain semakin cepat. Jika bukan karena persyaratan jalan kultivasi untuk alam, kecepatan kultivasi akan melawan surga. Keuntungan lainnya adalah bahwa teknik kultivasi yang sama dapat membuat kekuatan Yuan sejati yang Anda kultivasikan lebih kuat daripada seni bela diri biasa. Fitur terakhir adalah ketika tubuh roh Yuan diaktifkan, ia dapat menyerap aura antara langit dan bumi dengan cepat. Dalam waktu singkat, kekuatan dan massa Yuan sejati akan sedikit meningkat. Liu Yu tidak tahu apakah dia benar-benar memiliki efek ini, tetapi poin terakhir adalah membiarkan Liu Yu menebak bahwa Luo Tian seharusnya memiliki konstitusi seperti ini. Benar saja, Luo Tian berkata, karena kamu tidak bisa mengalahkanmu dengan cara yang cerdik dan menghemat tenaga, lebih baik mengalahkanmu secara langsung. Aku tidak malu, aku harus menghancurkan semua jenis konstitusi. Selain itu, tubuh suci 9 putaran milikku juga merupakan konstitusi khusus. Ketika aku mencapai puncak kultivasi, itu jauh melampaui tubuh roh Yuan milikmu. Apa yang langka tentang itu? Setelah itu, Liu Yu mengambil inisiatif untuk menyerang. Untuk waktu yang lama, di mata praktisi seni bela diri di daratan Tiongkok, orang-orang dengan darah dan konstitusi khusus dihormati.
Itu karena selama kamu memiliki fisik yang khusus, bahkan jika kamu tidak memiliki cara lain, seni bela diri biasa tidak dapat menjadi lawan. Dan jika ada sedikit cara, itu sudah dapat dibandingkan dengan bakat teratas tanpa fisik khusus. Dalam hal ini, seni bela diri dengan darah atau konstitusi khusus dapat dikatakan memiliki keuntungan paling banyak. Kekuatan dahsyat, tinju itu patah, mengeluarkan cahaya terang, menuju Luotian. Luotian tidak menghindar kali ini, tetapi memilih untuk bertarung dengan keras. Saat ini, kekuatannya meningkat pesat, dan dia yakin akan bertemu Liu Yu. Pedang dan kekuatan tinju itu bertabrakan tanpa ampun, kekuatan Luotian selalu sedikit lebih buruk daripada Liu Yu, dan dia terlempar keluar. Namun, dapat dilihat bahwa mereka yang memiliki konstitusi khusus memang sekelompok orang yang disukai oleh surga. Dan untuk hasil seperti itu, Luotian juga merasa puas, dia tidak ingin bertemu Liu Yu dengan keras, dan Liu Yu dengan keras, itu adalah perilaku bodoh. Dia hanya ingin membuat penilaian terbaik atas kekuatannya sendiri. Atrisi, dan serangan sayap, masih merupakan strategi terpentingnya. Membuat keputusan seperti itu di dalam hatinya, tindakan Luotian seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Dia menusuk Liu Yu dengan 3 pedang dari kepala hingga kaki. Liu Yu menyapu seluruhnya. 3 pedang kuat dihancurkan oleh Liu Yu. Ketika Liu Yu ingin mengejar Liu Yu lagi, Luotian menyentuh dirinya sendiri dan pergi. Apakah kau akan bertarung denganku lagi? Jika itu normal, aku tidak keberatan bermain denganmu, tetapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Dengan raungan keras, Liu Yu tidak lagi hanya menggunakan kekuatan tubuh fisik, tetapi menggunakan kekuatan sistem jin. Luotian adalah kekuatan-kekuatan Zenyuan yang dekat dengan hukum Wuzun. Meskipun kekuatan asli Liu Yu sangat berkurang karena tidak ada hukum yang mendukungnya, itu masih sebanding dengan kekuatan hukum Wuzun. Bahkan lebih dari itu, jadi, dalam Yuan sejati, Luotian tidak memiliki keunggulan apapun. Kekuatan Liu Yu Kuan melonjak gila-gilaan, dan kekuatan Zenyuan juga melonjak keluar, dan menghantam Luotian. Pada saat ini, Liu Yu menyerang pada saat yang sama dengan serangan dekat, dan pasti akan mengalahkan Luotian. Dalam menghadapi wabah tiba-tiba Liu Yu, Luotian juga terkejut, yang disebut industri telah terspesialisasi. Dia berpikir bahwa tubuh Liu Yu begitu kuat sehingga dia harus fokus padanya. Aku tidak menyangka bahwa Liu Yu begitu pandai berlatih Qi kultivasi. Kekuatan kultivasi Qi Liu Yu Lian jelas mirip dengannya. Kekuatan Liu Yu saat ini mengejutkan semua orang putra pertama Qinglong Shenyuan, yang selalu bersikap acuh tak acuh, tersanjung atau terhina, juga membuka matanya dan menatap Liu Yu dengan sedikit bermartabat. Tampaknya Liu Yu masih memiliki ruang untuk perbaikan di ranah Kaisar Wu. Dengan kekuatan Liu Yu saat ini, Luotian tidak akan pernah bisa menjadi lawan. Sebagai orang suci pertama kuil, Qinglong, ia memiliki banyak cara, tentu saja, untuk mengalahkan Liu Yu. Namun, akan sulit untuk menang. Yang terpenting adalah ia telah mencapai puncak Liu Yu Kai, dan masih ada ruang untuk perbaikan. Begitu Liu Yu mencapai level Banbu Wuzun, saya khawatir ia tidak memiliki harapan untuk mengalahkan Liu Yu sama sekali, dan bahkan mungkin dikalahkan. Kekuatan Liu Yu saat ini membuat wajah semua orang bermartabat. Kuil Shengwu diikuti oleh kegembiraan. Kekuatan Liu Yu membuat mereka sangat bangga. Benar saja, tanpa kecelakaan apapun, Liu Yu langsung mengalahkan Luotian tanpa perlawanan. Kekuatan Liu Yu dan kekalahan telak Luotian telah melampaui Zhang Xuan, putra pertama kuil Shengwu. Zhang Xuan, sebagai putra pertama kuil Shengwu, masih sangat kuat. Meskipun mustahil untuk menjadi lawan Tian Sheng, ia dapat mengalahkan Luotian dengan usaha keras, tetapi ia tidak dapat melakukan Liu Yu dengan mudah. Penampilan Liu Yu segera memenangkan sorak-sorai dari seluruh seminaris Shengwu, yang dapat digambarkan sebagai momentum. Dalam kegelapan, kepala biara kuil Shengwu melihat pemandangan ini saat itu dan tertawa getir dalam hatinya. Ia telah berencana untuk mencari kesempatan untuk berbicara dengan Liu Yu dan memukulnya untuk menghindari menunjukkan terlalu banyak keunggulan. Namun, dari situasi saat ini, mustahil bagi Liu Yu untuk tetap bersikap rendah hati. Sambil mendesah, Presiden kuil Shengwu berpikir, lupakan saja, lindungi Liu Yu lebih erat, dan jangan biarkan mereka yang memiliki perasaan buruk menemukan kesempatan. Terlebih lagi, jika Anda ingin membawa kuil seni bela diri suci kembali ke puncaknya, Anda benar-benar perlu melakukan ini. Kekuatan satu orang terbatas,
dan hanya dengan membawa semua praktik seni bela diri kuil ke dalam permainan penuh, barulah ada harapan. Jauh di lubuk hatinya, dia masih ingin Liu Yu melakukannya, tetapi dengan cara ini, Liu Yu akan berada dalam bahaya. Liu Yunai adalah mata rantai terpenting bagi kuil Shengwu untuk memulihkan puncaknya. Jika terjadi kesalahan, semuanya akan berakhir. Untungnya, Liu mampu membuat kebetulan di dalam hatinya. Semuanya tergantung pada Liu Yu. Setelah Liu Yu mengalahkan Luo Tian, putra kedua kuil Qinglong, dia melihat putra pertama kuil Shengwu, yang artinya sudah jelas dengan sendirinya. Meskipun Tiansheng takut dengan bakat Liu Yu, dia acuh tak acuh dan berkata, "Saya akui bahwa Anda memiliki bakat besar dan potensi besar, tapi sekarang kamu bukan lawanku. Siapa yang tahu? Terlebih lagi, aku khawatir kekuatanku adalah yang terkuat di antara putra-putra kuil seni bela diri suci. Jika aku tidak melawanmu dan membiarkan orang lain melawanmu, aku tidak akan memberimu muka," kata Liu Yu dengan jenaka. Oh, Tiansheng tidak marah dan berdiri tanpa momentum apapun. Namun, ketika dia melihatnya, sepertinya seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Kemanapun dia pergi, itulah fokusnya. Kalau begitu, aku akan membantumu. Orang suci surga itu selesai dan datang ke arena. Gugup, kuil Shengwu dan kuil Qinglong sangat gugup. Mereka tidak menyangka bahwa Liu Yu memiliki keberanian untuk menantang putra pertama, Tiansheng, yang memilih untuk bertarung. Hasilnya, tidak masalah. Berapa umur Liu Yu? Sudah berapa lama dia berada di kuil Shengwu? Seberapa kuat kekuatannya? Mengingat waktu Liu Yuzu akan bangkit sepenuhnya. Dengan kecepatan kultivasi Liu Yu, saya yakin kali ini tidak akan terlalu lama. Kepala kuil Shengwu tertawa dan berkata, "Benar-benar menakutkan. Berapa lama Anda memasuki kuil seni bela diri suci kami? Ingat saja berapa tahun yang dibutuhkan. Dalam beberapa tahun, dari puncak Kaisar Wu hingga puncak Kaisar Wu saat ini, kekuatannya sudah sebanding dengan banyak hal bela diri. Seberapa besar hubungannya ini dengan kuil perang suci Anda? Itu tergantung pada orang lain sendiri, bukan pada kuil seni bela diri suci Anda." Seorang guru kuil Qinglong mendengus dingin. Pada saat yang sama, beberapa orang juga merasakan ancaman Liu Yu semakin kuat. Jika mereka memiliki kesempatan, mereka harus membasmi Liu Yu. "Ayo pergi." Orang suci surgawi membawa tangannya di belakangnya dan berkata dengan tenang. Liu Yu mengangguk. Dia telah menunjukkan kekuatan untuk mengalahkan yang kuat, tetapi Tiansheng masih sangat percaya diri. Dia ingin melihat dari mana kepercayaan diri Tiansheng berasal. Begitu dia muncul, kekuatan asli dan kekuatan fisik Liu Yubian sepenuhnya terbuka untuk menyerang orang suci surgawi. Orang suci surgawi tampak acuh tak acuh, dan makna mendalam dari sistem emas digunakan untuk mematahkan serangan kekuatan asli Liu Yu dan Jin, dan dia menyerang Liu Yu tanpa mengurangi kekuatannya. Liu Yu dapat merasakan bahwa ada jejak kekuatan hukum dalam sistem emasnya. Jelas bahwa orang suci surgawi telah memahami hukum emas. Meskipun sangat ringan, tetapi sangat nyata, lebih nyata daripada emas dan perak asli. Liu Yu menggunakan kekuatan fisiknya untuk menghancurkan sisa seri emas dan bersiap untuk melawan. Pada saat ini, serangan orang suci surgawi telah datang lagi. Kekuatan serangan ini sebenarnya adalah kekuatan kebenaran yang mendalam dari Departemen Kayu. Ini mengejutkan Liu Yu, ini adalah pertama kalinya dia melihat Wu Xiu yang mengerti makna mendalam kedua sistem selain dirinya. Namun, orang bijak surgawi itu jelas memahami makna sistem kayu lebih baik daripada sistem emas, dan tidak memahami hukum. Hal ini membuat Liu Yu tidak bisa tidak memikirkan periode waktu mereka sendiri sebelum integrasi makna yang mendalam. Liu Yu telah menebak bahwa tongkat pembunuh Tiansheng juga harus menjadi integrasi makna yang mendalam. Bagaimanapun, meskipun integrasi kedua sistem itu sulit, itu masih bisa berhasil selama Anda bersedia meluangkan waktu. Saya hanya tidak tahu apakah ada misteri lain dalam integrasi surga dan orang suci. Liu Yu berkata dengan lemah, "Saya pikir saya harus menebak apa tongkat pembunuh Anda, menggunakannya, atau Anda bahkan tidak dapat menyakiti saya." Orang suci surgawi menatap Liu Yu dengan heran. Bagaimana dia bisa bertarung? Liu Yu tahu tongkat pembunuhnya. Apakah dia mengetahuinya hanya karena dia memiliki gerakan? Melihat bahwa Tiansheng tidak mempercayainya, Liu Yu berbisik fusi. Wajah Tiansheng tiba-tiba berubah. Sekarang dia benar-benar mempercayainya. Liu Yu benar-benar tahu tongkatnya. Namun, Tiansheng,
Sebagai putra pertama Seng Wu Shenyuan, belum pernah melihat kejadian apapun. Kata-kata Liu Yu tidak mengganggu pikirannya. Dia mendengus dingin, bagaimana jika aku mengetahuinya? Kau memiliki kekuatan untuk menggunakan keterampilan unikku. Dengan itu, kali ini, Tian Sheng memilih untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Dapat dilihat bahwa dia terlihat tenang di permukaan, tetapi sebenarnya, di dalam hatinya, dia tidak lagi tenang sebelumnya. Mantelnya yang tinggi dan sombong secara bertahap dirusak oleh Liu Yu, Tian Sheng masih tidak terlalu memperhatikan penampilan Liu Yu. Oleh karena itu, dia masih hanya menggunakan kekuatan kebenaran mistis emas, tetapi kekuatan hukum campuran meningkat. Jelas, dia sudah memiliki banyak pemahaman tentang aturan emas, dan pada awalnya, kekuatan aturan yang digunakan oleh orang-orang suci surgawi masih dipertahankan. Saya khawatir pemahamannya tentang hukum akan mencapai 10% dan dia dapat menerobos Wusun. Namun, meskipun sulit untuk memahami hukum, bahkan lebih sulit lagi untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Jika tidak ada keterampilan khusus atau keterampilan rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa, saya khawatir akan butuh waktu lama untuk membuat terobosan. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya ketika Tian Sheng masih tidak mau menggunakan semua kekuatannya. Tampaknya Tian Sheng masih memiliki mentalitas kebetulan dan berpikir bahwa dia dapat mengalahkan dirinya sendiri tanpa memperlihatkan kartunya. Minumlah. Kalau begitu, aku akan benar-benar menghancurkan keberuntunganmu yang terakhir. Serangan Liu Yu cepat dan ganas, tetapi dalam sekejap mata, dia telah mengenai ratusan tinju. Tinju dan tinju saling tumpang tindih, dan akhirnya menyatu menjadi segel tinju besar untuk menyerang orang suci surgawi. Momentum Tian Sheng meledak, tangannya sedikit ditekan ke bawah, dan kekuatan yang kuat dibawa di tangannya, dan kemudian dia meniup segel tinju Liu Yu. Segel tinju Liu Yu langsung menghancurkan telapak tangan Tian Sheng, yang tidak berkurang oleh pengebirian. Tian Sheng dengan cepat mengangkut Yuan asli untuk melawan, tetapi tidak terluka. Gunakan kekuatan aslimu, sejauh menyangkut kekuatanmu, itu sama sekali bukan milik lawanku. Tidak ingin bergerak lagi, Liu Yu tampak acuh tak acuh untuk mengatakannya. Orang suci surgawi tampak sedikit serius dan berkata, kalau begitu, mari kita tunjukkan kepadamu kekuatan integrasi Upanisme. Bagaimanapun, orang suci surga sekali lagi bergerak, dan Liu Yu dapat merasakan ketajaman emas dan vitalitas kayu. Kedua kekuatan saling melengkapi dan saling terkait erat. Liu Yu menemukan bahwa Tian Sheng jauh lebih mahir dalam integrasi kedua kekuatan daripada dirinya sendiri. Pada awalnya, ia hanya meningkatkan kekuatannya sebesar 20%. Namun, Liu Yu dapat melihat dari serangan orang suci surgawi bahwa setelah penggabungan kedua misteri, kekuatan sistem emas dan kayu telah meningkat lebih dari 30% atas dasar dirinya sendiri. Alasannya adalah bahwa Tian Sheng hampir menyatukan titik-titik umum antara Jin dan Mu. Tampaknya ia benar-benar ingin mengintegrasikan kedua kekuatan secara menyeluruh, sehingga membentuk makna mendalam dari sistem guntur dengan kekuatan serangan yang lebih dahsyat, untuk memahami hukum sistem guntur. Harus dikatakan bahwa itu gila. Dengan cara ini, pemahamannya tentang sistem emas harus dihapuskan. Dalam hal hukum sistem Lei, dia sementara beralih ke aturan sistem Lei, yang dapat meningkatkan kesulitan pemahaman. Tentu saja, manfaatnya jelas. Dalam jangka panjang, itu adalah pilihan yang baik. Karena hukum sistem guntur memiliki kekuatan serangan yang kuat, dan kecepatannya lebih cepat daripada hukum sistem angin. Kekuatan 2 atau bahkan 3 hukum dapat digunakan dengan satu jenis kekuatan hukum. Begitu Tian Sheng benar-benar melakukannya, saya khawatir hanya ada sedikit saingan di Kaisar Wu. Setelah kedatangan Wu Zun, dengan kekuatan hukum yang dipahaminya, dia akan segera menempati tempat di Wu Zun. Meskipun sebagai lawan, Liu Yu harus mengagumi keberaniannya. Sayangnya, Liu Yu tidak tahu bahwa alasan mengapa Tian Sheng membuat keputusan seperti itu adalah karena tekanan dari putra Dewa Kuil Qinglong. Dia tidak hanya berbakat, tetapi juga pekerja keras. Sayangnya, Senzi dari Qinglong Shenyuan tidak hanya memiliki bakat yang sama dengannya, tetapi juga memiliki fisik yang istimewa. Oleh karena itu, dalam menghadapi putra dewa, ia hanya memiliki ruang untuk kekalahan dan tidak ada kemungkinan untuk menang. Karena alasan ini, ia bahkan memahami makna mendalam dari kedua sistem tersebut, dan perlahan-lahan terintegrasi, tetapi ia masih bukan lawan Senzi. Setelah integrasi Aoi, ia hanya meningkatkan kekuatannya sekitar 20%,
tetapi ia mampu berjalan melalui 100 gerakan di tangan Senzi dari Qinglong Shenyuan tanpa kekalahan. Selain itu, inilah alasan mengapa Senzi dari Qinglong Shenyuan tidak mencoba yang terbaik, jika tidak, ia hanya akan kalah lebih cepat. Kekalahan berulang kali ini, membuatnya tidak bisa tidak menjadi gila, akhirnya, memilih untuk menggabungkan makna yang mendalam, membentuk hukum baru di jalan ini. Meskipun saya mengaguminya, kecepatan reaksi Liu Yu tidak lambat. Formula sihir 9 putaran berjalan liar, dan kekuatan tempur 6 kali lipat dari tubuh suci 9 putaran terbuka sepenuhnya. Kemudian, ia menghadapi pukulan Tian Sheng. Tanpa kecelakaan, Liu Yu terlempar keluar oleh pemboman dan menderita beberapa luka. Namun, formula sihir 9 putaran hampir pulih dari cedera Liu Yu. Kekuatan formula sihir 9 putaran bukan untuk bersenang-senang. Aku tidak menyerahkan kekuatanku sekarang. Aku belum menerima celah besar. Orang suci surgawi tampak acuh tak acuh untuk mengatakan. Di sisi kuil Sheng Wu, ekspresi seseorang menegang. Liu Yu telah menciptakan keajaiban lagi dan lagi. Bagaimana mereka berharap Liu Yu masih dapat menciptakan keajaiban kali ini? Namun, menurut situasi saat ini, jika tidak ada kecelakaan, saya khawatir situasi akhirnya akan seperti ini. Hasil akhirnya adalah kegagalan Liu Yu. Meskipun saya merasa kasihan untuk ini, Liu Yu telah melakukannya dengan baik. Menghadapi rasa kasihan dan penyesalan dari kuil Sheng Wu dan rasa bangga dari seminari Qinglong, Liu Yu tersenyum tipis. Tidakkah kau pikir itu akan membunuhku? Liu Yu tampak tidak menyesal, panik, dan sebagainya, hanya sedikit, hanya tersembunyi di dalam hati yang penuh keyakinan. Apakah dia punya tangan besi? Tian Sheng melihat senyum dari sudut mulut Liu Yu, yang penuh dengan ketidakpercayaan. Selain itu, emosi yang membuatnya merasa tidak enak mulai menyebar. Di sisi kuil Sheng Wu, moral Liu Yu meningkat, dan dia menantikan Liu Yu. Di atas arena tantangan, para instruktur kuil Sheng Wu dan kuil Qinglong semuanya menatap Liu Yu. Mereka dapat melihat bahwa Liu Yu tidak memiliki keraguan dalam hal Yuan sejati dan latihan fisik. Dari mana Liu Yu berasal dan menang? Semua orang menantikan Liu Yu. Setelah waktu yang lama, Liu Yu berkata dengan lemah, integrasi makna yang mendalam bukanlah milikmu. Aku juga memilikinya. Begitu kata-kata itu jatuh, Liu Yu juga meledak dengan kekuatan mendalam yang sama seperti orang suci surgawi. Meskipun kekuatan ini lebih lemah dari Tian Sheng, itu adalah kekuatan integrasi yang sebenarnya. Liu Yu tidak ingin berada di sana lagi. Sampai menghadapi lawan terakhir, putra pertama kuil Qinglong, akhirnya terungkap. Kemenangan atau kekalahan, sekali lagi, menjadi membingungkan, tidak dapat diprediksi, siapa yang akan menang pada akhirnya tentu saja, kuil Sheng Wu secara alami lebih menyukai Liu Yu untuk menang. Beberapa guru di sisi kuil Qinglong hampir tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan menatap Liu Yu. Kecelakaan, sungguh mengejutkan. Berapa umur Liu Yu Kai? Ini adalah latihan Qi dan latihan tubuh, yang keduanya dapat menyebabkan kecepatan latihan yang tidak normal. Sekarang, ada perpaduan Aoyi dan Liu Yu. Ada berapa banyak kartu? Apakah itu akan menjadi kartu terakhirnya? Sungguh menakjubkan melihat bahwa Liu Yu, seperti dirinya, memiliki makna integrasi yang mendalam. Karena dia juga memiliki makna integrasi yang mendalam, dia paling terkejut. Liu Yu memiliki hampir semua kelebihan jenius, dapat dikatakan bahwa semua kelebihan menjadi satu. Pertama-tama, tidak perlu dikatakan bahwa dalam aspek pelatihan Qi, jika dia belum mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dia telah menguleni hukum dalam Yuan sejati, membentuk bagian dari kekuatan hukum yang tercampur dalam elemen sejati. Saya khawatir dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam aspek Zhen Yuan, daripada kekuatan Zhen Yuan seperti sekarang. Adapun kultivasi tubuh, tidak ada bandingannya. Dalam aspek kultivasi tubuh, satu-satunya yang dapat dibandingkan dengan praktisi Jiushuan Senmo Jue adalah praktisi seni bela diri yang berlatih Jiushuan Senmo Jue. Tubuh suci 9 putaran yang melekat pada formula sihir 9 putaran juga merupakan konstitusi yang kuat. Liu Yu masih miskin, adalah kekuatan darah, jika kekuatan darah juga memiliki kata-kata, itu benar-benar bertentangan dengan langit. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Liu Yu sebenarnya memiliki konstitusi yang diperoleh yang sama dengan tubuh suci 9 putaran, dan bahwa Liu Yu juga memiliki darah yang diperoleh khusus. Jika tidak, dia akan tertekan sampai mati.
Liu Yu akan menggabungkan semua kelebihan jenius dan membiarkan praktisi seni bela diri lainnya hidup. Meskipun hatinya sangat terkejut, Tiansheng mendengus dingin dan berkata, bahkan jika kamu benar-benar memiliki makna integrasi mendalam milikku secara bertahap telah menjadi satu, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari milikmu. Bahkan jika diimbangi oleh keunggulan fisik, itu hanya seri denganku. Saat ini, di hadapan Liu Yu, Tiansheng tidak lagi berani bersikap sombong bahwa kekuatannya sendiri benar-benar mampu mengalahkan Liu Yu. Bagaimanapun, Liu Yu sangat mengejutkannya sehingga dia sudah takut saat ini dan lelah menghadapinya. Jika Liu Yu melakukan sesuatu yang lebih, dia tidak akan melakukan apa-apa. Mungkin Liu Yu bertekad untuk mengejutkan orang bijak surgawi itu lagi, dan kemudian tersenyum sedikit. Dengan bantuan 3 kekuatan, dia bertanya, bagaimana dengan sekarang? 3 sistem, orang suci surgawi berseru. Adegan itu dipenuhi dengan hembusan udara dingin, dan pemandangan itu sedikit menyedihkan. Tidak seorang pun akan mengira bahwa hasilnya akan seperti ini. Ternyata yang paling kuat bukanlah Tiansheng, putra pertama Kuil Qinglong. Namun, Liu Yu, yang bergabung dengan Kuil Shengwu selama beberapa tahun dan bangkit pada akhirnya, bangkit dalam momentum yang tak terhentikan dan tak terhentikan. Wajah Tiansheng sangat jelek saat itu. Dia tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Tampaknya Liu Yu bahkan lebih kuat darinya, dan jauh lebih kuat. Namun, segera, orang bijak itu menjadi tenang dan berkata dengan mendengus dingin, tetapi meskipun demikian, penguasaan Upanisme tidak dapat diabaikan, tetapi keterampilannya sendiri lebih penting. Meskipun demikian, Tiansheng tidak terlalu beruntung. Karena dia tahu bahwa karena Liu Yu dapat menguasai begitu banyak misteri, kekuatan jiwanya tidak akan lemah. Jika kekuatan jiwanya tidak lemah, kendali kekuatan tidak akan lebih buruk. Kali ini, Liu Yu adalah yang pertama memimpin, selalu membiarkan pihak lain menyerang, tidak melawan, bukanlah gaya Liu Yu. 3 sistem kekuatan, sepenuhnya dalam kekuatan kuat Liu Yu sendiri atas dasar meningkat sebesar 40%. Ketiga kekuatan, dalam posisi berputar, seperti bilah spiral, berputar lebih cepat dan lebih cepat menuju orang suci surgawi. Ruang, mulai berputar, kekuatan yang kuat, membiarkan lapisan dangki udara terlipat. Selain itu, tubuh Liu Yu juga memanfaatkan kesempatan untuk berlari cepat menuju orang suci surgawi. Keuntungan dari tubuh fisik harus dimaksimalkan, dan pertempuran jarak dekat dengan orang suci surgawi dapat memberikan permainan penuh pada kekuatannya. 3 sistem Liu Yu dan Yu Shui adalah 3 sistem Jin, Mu dan Sui. Dalam kombinasi, kecepatan, kekuatan dan fleksibilitas sangat meningkat. Dia dengan cepat datang ke Tiansheng. Tiansheng tidak memiliki ruang untuk menghindar. Tetapi dia harus bekerja keras dengan Liu Yu. Orang suci surga dikalahkan dan pertahanannya dipatahkan oleh Liu Yu, dan sisa kekuatannya mengenainya. Dengungan dingin, bercampur dengan rasa sakit, jelas, perlawanan keras terhadap serangan Liu Yu. Membuatnya sangat tidak nyaman, juga menderita beberapa luka. Namun, pada saat ini, orang suci surga tidak dapat peduli dengan ini, karena kekuatan Yuan sejati Liu Yu bercampur dengan kekuatan kebenaran yang mendalam datang, dan ditentang olehnya. Liu Yu telah bergegas ke arahnya dengan tinju yang kuat. Di dalam tubuhnya, kekuatan fisik yang luas dan murni, gelombang udara yang kuat dan angin dingin bertiup di wajahnya. Saat mundur, Tiansheng menggunakan Zhen Yuan untuk meletakkan lapisan kekuatan pertahanan di depannya, dan menyerang tinju Liu Yu untuk meredam kekuatannya. Sayangnya, itu tidak berhasil. Liu Yu dapat mengalahkan Tiansheng hanya dengan menggunakan keunggulan Zhen Yuan dan Aoi, tetapi itu membutuhkan banyak waktu. Saat ini, Liu Yu tidak ingin membuang waktu. Kekuatan Yuan sejati dan kekuatan fisik digunakan bersama-sama. Bagaimana Tiansheng bisa menjadi lawan? Tiansheng terhempas oleh sebuah pukulan, hampir hancur oleh kekuatan yang kuat, dan hampir jatuh dari arena tantangan, tetapi dia dipaksa untuk bertahan hidup oleh Tiansheng. Liu Yu sedikit terkejut, tetapi dia tidak melewatkan kesempatan untuk terus menyerang. Dia membombardir Tiansheng lagi. Pada saat ini, Tiansheng hanya memiliki kemampuan untuk menangkis, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Liu Yu menekannya dan memukulinya dengan keras. Di bawah arena tantangan, para siswa Kuil Qinglong tercengang. Apakah ini putra suci pertama yang mereka sembah? Mereka merasa bahwa citra indah yang telah mereka tanam selama bertahun-tahun pada orang suci surgawi itu hancur total pada saat ini. Kuil Shengwu,
di satu sisi, hanya merasa bahwa dia tidak bisa menghilangkan amarahnya. Di antara mereka, dia tidak tahu berapa banyak akademi yang dengan fanatik menatap Liu Yu dan meraung, Liu Yu, Liu Yu. Banyak perguruan tinggi putri yang penuh dengan bintang, dan Liu Yu adalah pangeran menawan yang paling sempurna di hati mereka. Bagus, bagus, bagus. Beberapa guru di sisi kuil Senghu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan bersorak kegirangan, terlepas dari wajah-wajah buruk para tutor di sisi kuil Qinglong. Di arena tantangan, Tiansheng telah terluka parah, mulutnya berlumuran darah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darahnya sendiri. Melihat bahwa itu hampir berakhir, Liu Yu berteriak keras, sudah berakhir. Kemudian, dengan seluruh kekuatannya, dia membombardir orang suci surgawi dengan seluruh kekuatannya dan langsung melawannya, tetapi sia-sia, dia membombardir keluar dari arena. Kemenangan telah dibagi. Akibatnya, Liu Yuseng, orang suci pertama kuil Qinglong, dikalahkan Tiansheng, yang terbanting di bawah arena tantangan, memiliki wajah yang sangat jelek. Karena kehilangan banyak darah, wajahnya menjadi semakin pucat. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya kalah dari Liu Yu, tetapi juga kalah dengan sangat menyedihkan. Semua orang bersorak, dan Liu Yu menjadi pusat perhatian penonton. Wu Xiu dari Senghu Shenyuan menatap Liu Yu dengan fanatik. Saat ini, bahkan Tang Yin, yang sangat membenci Liu Yu, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Liu Yu. Ketika Liu Yu hanya lebih kuat darinya, daripada melampauinya, dia mungkin akan membenci, selalu ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam. Namun, pihak lain jauh lebih kuat darimu, begitu kuatnya sehingga ketika kamu putus asa, kamu masih ingin membalas dendam, itu benar-benar bodoh. Melihat Liu Yu, ekspresi Tiansheng tampak muram dan berkata, tunggu, bagaimana dengan 3 sistem? Kau tidak dapat mengintegrasikannya ke dalam misteri baru, jadi kau dapat memahami hukumnya. Ketika aku memahami hukum sistem Lei, aku akan bertarung denganmu lagi. Pertempuran di wilayah Kaisar Wu bukanlah apa-apa. Wu Zun adalah kuncinya. Dalam beberapa tahun terakhir, setelah kemenangan, kuil Qinglong harus menunjukkan kekuatan dan prestisenya sebelum pergi. Kali ini, itu adalah kontes langsung. Begitu kontes selesai, ia pergi dengan cemas. Bahkan jika para guru Senghu Shenyuan menasihati dengan keras, itu tidak dapat mengubah tekad para guru Qinglong Shenyuan. Dapat dibayangkan bahwa berita tentang kemenangan terakhir Liu Yu akan berhembus seperti angin, bertiup ke seluruh negeri Tiongkok. Pada saat itu, akan ada peningkatan eksplosif dalam jumlah praktisi seni bela diri yang datang ke Akademi Seni Bela Diri Suci dan menjadi siswa Akademi Seni Bela Diri Suci. Kualitasnya pasti akan sangat meningkat. Di dalam, kemunculan Liu Yu dan penampilan Liu Yu akan membuat Akademi Seminaris Senghu kembali penuh semangat juang. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Liu Yu. Liu Yu, ditemani Duan Fei, berjalan menuju puncak Beiming. Ketika dia menghilang di depan semua perguruan tinggi dan tutor, Duan Fei akhirnya tidak dapat menahannya dan berkata, anak baik, kamu telah membuat kami sangat menderita, tetapi kamu telah benar-benar membutakan kami. Jika kamu tidak mengekspos dirimu sendiri, kami tidak akan tahu. Huo Linger, Yu Sun Yu juga berkata dengan simpati yang dalam, memang, kamu membuat kemajuan terlalu cepat, yang membuat kami putus asa. Sambil tersenyum, Liu Yu berkata, aku tidak benar-benar ingin menyembunyikannya darimu, tetapi kamu tidak bertanya. Selain itu, sebelum kompetisi, aku tidak bermaksud untuk mengejutkanmu. Apakah ini kejutan besar? Ya, tentu saja, tetapi kejutannya terlalu besar. Duan Fei menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Saat itu, ketika Liu Yu mengatakan dia akan memberi mereka kejutan, mereka tidak terlalu peduli. Saat itu, mereka menyadari betapa besar kejutan itu. Itu tidak terbayangkan. Gongsun Xuanxuan berkata dengan tatapan rumit, Liu Yu, aku khawatir kau telah meninggalkan seluruh seminari kecuali Putra Dewa. Putra pertama jauh lebih buruk darimu. Saat ini, putra pertama seharusnya adalah dirimu. Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu berkata, jabatan putra pertama tidak akan menjadi milikku, karena aku bermaksud untuk menantang Putra Dewa. Apa yang dikatakan beberapa orang, hati Liu Yu telah membuat langkah besar selama periode waktu ini untuk membuat beberapa hal yang tak tertahankan. Liu Yu mengangguk dan menegaskan kembali, aku benar-benar bermaksud untuk menantang Sensi. Kau tidak salah dengar, Liu Yu, apakah kau pernah mendengar tentang Putra Dewa di kuil Senghu? Duan Fei bertanya,
Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak benar-benar mendengarnya. Dia hanya tahu bahwa Senzi dari kuil Sengu Shenyuan sangat kuat, dan satu-satunya yang dapat duduk sejajar dengan Senzi dari kuil Qinglong Shenyuan, bahkan sedikit lebih unggul, di bawah tekanan para Senzi, dari Sengzi hingga murid inti kuil Qinglong Shenyuan. Duan Fei berkata, aku telah memeriksa Senzi dari kuil Sengu. Apakah Anda tahu identitas aslinya? Tampaknya sudah diketahui bahwa Liu Yu tidak akan tahu dan tidak akan menyelidiki ini, jadi Duan Fei melanjutkan, dia bukan manusia murni, tetapi iblis manusia. Manusia iblis. Mata Liu Yu bersinar, seperti bintang yang terang. Dia sangat peka terhadap orang dan iblis, karena Murong Sui juga iblis manusia, dan sekarang dia berada di antara orang dan iblis. Sayangnya, kekuatan mereka sendiri tidak cukup, bahkan untuk memahami keberadaan iblis tidak memenuhi syarat. Jika Anda ingin menemukan orang dan iblis dan membawa Murong Sui keluar, setidaknya Anda harus menjadi seorang wuzun untuk memahami dan memenuhi syarat untuk mengambil tindakan. Ceritakan lebih banyak tentang hal itu. Menekan suasana hati yang tidak sabar di hati, kata Liu Yu. Duan Fei mengangguk. Mata Liu Yu, yang tadinya tampak seperti bintang di seluruh langit, membuatnya terkejut. Saat itu, Duan Fei berkata, putra dewa kuil Sengu bernama Feris. Dikatakan bahwa dia dipercaya oleh orang lain untuk datang ke kuil Sengu dan menjadi putra dewa, yang merupakan pemandangan kota. Tetapi, bagaimanapun juga, sebagai manusia dan iblis, banyak hal tidak mudah untuk diutarakan, bahkan kuil Sengu tidak mau muncul. Bagaimanapun, dendam antara Teran dan iblis terlalu dalam. Sebenarnya, kami tidak menyukai dewa pencakar langit. Banyak praktisi seni bela diri menganggapnya tidak ada, dan pencakar langit sangat senang sehingga dia hampir tidak peduli dengan urusan kuil. Dia hanyalah simbol kuil bela diri suci. Liu Yu mengangguk, dan tiba-tiba terpikir olehnya bahwa dia telah belajar banyak tentang manusia dan iblis, serta musuh terbesar umat manusia, iblis. Kebencian antara iblis dan manusia terlalu dalam. Kebencian itu sedalam lautan. Sebagai keturunan manusia dan iblis, iblis tidak memandang manusia dan iblis dan menganggap mereka sebagai campuran. Namun, manusia dan iblis dengan darah manusia dan iblis yang sempurna telah ditemukan potensi besar oleh iblis. Oleh karena itu, mereka telah dilatih dan menjadi alat dan senjata tajam mereka untuk menghadapi manusia dan iblis. Dan pihak manusia, karena memiliki darah klan iblis, tidak jelas apakah manusia dan iblis akan tiba-tiba mati dan menyakiti manusia, sehingga mereka jauh dari manusia dan iblis. Namun, ketika manusia dan iblis berbalik melawan iblis dan menyebabkan kerugian besar bagi manusia dan iblis, beberapa bahkan mengklaim telah menghancurkan semua iblis. Jika bukan karena istana suci tertinggi, raksasa di pihak manusia saat itu, untuk menghentikannya, saya khawatir manusia dan iblis akan menghilang dalam sejarah yang panjang. Namun, istana tertinggi juga khawatir bahwa beberapa manusia dan iblis akan berkhianat. Oleh karena itu, manusia dan iblis diatur di tempat misterius dan disegel. Kecuali beberapa orang yang dapat keluar, mereka tidak memenuhi syarat untuk keluar. Adapun syarat munculnya beberapa setan, tidak ada syarat bagi mereka untuk keluar. Kalaupun muncul, saya khawatir itu akan tersembunyi sangat dalam, tidak mudah untuk diungkap karena di daratan Tiongkok, orang-orang dan iblis sangat tidak populer. Saya khawatir banyak orang dalam kehidupan rahasia Wu Xiuming dan Wu Xiuming akan membuat mereka gelisah dan bahkan membunuh mereka secara diam-diam. Setelah mengatakan identitas putra dewa, Duan Fei menatap Liu Yu dan berkata dengan hati-hati, Liu Yu, meskipun saya tidak memiliki perasaan yang baik terhadap orang-orang dan iblis, kekuatannya tidak terbentuk. Dia tidak hanya mewarisi tubuh fisik yang kuat dari klan iblis, tetapi juga Shenyuan. Dalam hal kultivasi ganda sihir, saya tidak ingin membicarakannya. Bahkan jika Anda belum melihatnya, Anda pernah mendengarnya. Itu benar-benar kekuatan yang lebih tinggi dari kita. Saat Anda menghadapinya, Anda tidak memiliki sedikit pun keuntungan. Sebaliknya, Anda lebih banyak kalah dan lebih sedikit menang. Dengan itu, Duan Fei menatap Liu Yu, berharap Liu Yu akan berubah pikiran. Saya khawatir dengan kekuatan Motian Liu, dia mampu bersaing dengan Xi. Namun, jika ingin mengalahkan pihak lain, saya khawatir itu sangat sulit dan hampir tidak ada harapan. Hanya jika dia dapat memadukan kekuatan dari 5 sistem kebenaran yang mendalam, itu mungkin. Namun, jelas, jika kita tidak dapat mewujudkan transformasi keilahian menjadi bentuk,
maka hampir tidak ada kemungkinan untuk memadukan kekuatan dari 5 sistem Upanisme. Tentu saja, bahkan lebih mustahil bagi Liu Yu untuk menyerah. Tidak mudah untuk berhubungan dengan orang-orang dan iblis. Bahkan jika bukan karena alasan lain, itu hanya untuk menjelajahi berita tentang orang-orang dan iblis dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan berita yang terkait dengan Murong Sue, sehingga mereka tidak dapat melewatkan kesempatan ini. Namun, Liu Yu juga dapat melihat bahwa beberapa orang tidak ingin membiarkan Liu Yu dan Ferris bertarung, ketika kalah, sangat tidak tahu malu. Terlebih lagi, Ferris adalah berita tentang iblis manusia. Meskipun kita belum banyak menyebutkannya, jika Liu Yu kalah dari Ferris, rahasia bahwa Ferris adalah iblis manusia akan terungkap oleh beberapa siswa lama. Bakat yang mereka kagumi dikalahkan oleh orang-orang dan iblis, yang pasti akan merusak reputasi Liu Yu yang sulit dibangun. Jika kuil Qinglong mengambil kesempatan untuk meniup sedikit angin, itu akan menjadi masalah besar. Meskipun Liu Yu jelas, dia telah mengambil keputusan dan berkata, kamu dapat melihat kapan aku akan melakukan sesuatu yang tidak kuketahui. Jangan khawatir, aku tidak akan menantang saat ini. Aku akan mencoba melakukannya setelah aku mengintegrasikan pengetahuan mendalamku dengan lebih baik dan meningkatkan kekuatanku. Liu Yu telah merencanakan hal ini sejak lama. Dia bertarung dengan Tian Sheng, dan latihannya dalam mengintegrasikan misteri dan kebenaran menyentuh hatinya. Oleh karena itu, dia berencana untuk menutup sedikit dan menyelesaikannya, untuk memahami sepenuhnya makna mendalam dari departemen lainnya. Dengan cara ini, bahkan jika dia dapat mengalahkan Motian, Senzi dari Senghu Senzi, yang sedikit lebih baik dari Qinglong Senzi, dia tidak dapat mengalahkan pihak lain, dan hampir tidak mungkin bagi pihak lain untuk mengalahkannya. Duan Fei beberapa orang mendengar Liu Yu mengatakan demikian, meskipun masih tidak terlalu percaya diri, tetapi juga harus mengangguk, berharap bahwa Liu Yu masih dapat menciptakan keajaiban seperti sebelumnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Liu Yu mengundang beberapa orang ke puncak Beiming-nya untuk berbicara dengan mereka. Beberapa orang dengan mudah menerima bahwa Liu Yu telah menyadari begitu banyak kekuatan misterius, dan jelas bahwa dia telah membantu mereka. Mungkin dia dapat menarik kesimpulan dari satu contoh. Beberapa orang dalam pertukaran, waktu akan secara tidak sadar berada di masa lalu. Itu komunikasi. Sebenarnya, lebih baik menunjuk beberapa orang dengan Liu Yu. Meskipun beberapa orang sering tinggal bersama, bertukar dan berbagi pengalaman bersama. Tetapi beberapa orang memiliki terlalu sedikit pengetahuan. Ini tidak ada hubungannya dengan pengembangan bakat, tetapi mereka semua hanya tahu bagaimana melaksanakan tugas, dan memiliki sedikit pemahaman tentang pengalaman dan pelajaran yang dirangkum oleh para pendahulu. Ini pasti membuat beberapa orang tidak tahu berapa banyak jalan memutar yang harus diambil. Dan pendapat Liu Yu dari waktu ke waktu membuat beberapa orang tiba-tiba membuka pikiran mereka. Mereka bingung di hati mereka, dan wajah mereka penuh dengan kepuasan. Liu Yu juga sangat senang bahwa dia dapat membantu begitu banyak orang. Itu juga karena Liu Yu memberikan otaknya aliran listrik yang baik untuk menemukan cara untuk dengan cepat memahami makna yang mendalam. Kalau tidak, saya khawatir, seperti beberapa orang, dia tahu terlalu sedikit dan pikirannya pendek. Setelah memberikan nasihat, Liu Yu menyarankan agar beberapa orang tidak pergi ke tugas untuk sementara waktu. Mereka harus membaca lebih banyak buku di Paviliun Sutra dan mengolah diri mereka sendiri untuk sementara waktu. Beberapa orang mengangguk, mereka juga dari waktu ini untuk melihat seberapa banyak kurangnya pengetahuan mereka. Mereka bahkan tidak tahu apa yang dikatakan dan dikatakan Liu Yu kepada mereka. Jika Liu Yu tidak menunjukkannya tepat waktu, saya khawatir mereka tidak tahu berapa kali mereka harus jatuh dan berapa banyak jalan memutar yang harus mereka ambil sebelum mereka dapat bereaksi. Namun, pada saat itu, mereka tidak tahu berapa banyak waktu yang telah mereka buang, dan sulit untuk berubah. Liu Yu sangat senang bahwa beberapa orang dapat mendengar, dan mengundang beberapa orang untuk tinggal di sini. Dia sekarang adalah orang pertama di bawah Putra Dewa, dan dia masih memiliki hak ini. Sayangnya, usulan Liu Yu ditolak mentah-mentah oleh beberapa orang. Mereka semua memilih untuk mengandalkan diri sendiri dan tidak bisa selalu mengandalkan Liu Yu. Liu Yu tidak rela, tetapi lebih bersyukur dalam hatinya. Yang ia khawatirkan adalah teman-temannya akan kehilangan semangat juang karena mereka hidup dalam kemuliaan mereka sendiri. Sekarang tampaknya ini sepenuhnya adalah perawatan diri. Alih-alih kehilangan semangat juang, Duan Fei penuh dengan semangat juang. Dalam kata-kata Duan Fei,
sebagai teman-teman Liu Yu, mereka tidak bisa kehilangan status Liu Yu. Mereka harus mengimbangi Liu Yu. Meskipun Duan Fei mengatakan ini dengan cara bercanda, Liu Yu juga dapat menebak bahwa pikiran sebenarnya di hati beberapa orang hampir sama. Liu Yu juga mengambil kesempatan untuk memperkenalkan Putri Jing kepada beberapa orang, dan mengungkapkan maksudnya sendiri, berharap untuk memberi Putri Jing, yang baru saja menjadi murid inti, kesempatan untuk melakukan tugas dengan beberapa orang. Duan Fei secara alami setuju. Duan Fei menatap Putri Jing dengan wajah berapi-api. Temperamen Putri Jing sangat menarik baginya. Namun, Duan Fei memiliki banyak hasil panen kali ini dan sangat ingin mencernanya. Akibatnya, beberapa orang memilih untuk pergi, dan Duan Fei bahkan lebih riuh. Kali ini, dia sering datang menemui Liu Yu setelah penutupan. Dapat dikatakan bahwa pikiran Sima Zhao sudah diketahui. Liu Yu tidak mempertahankan beberapa orang kali ini, tetapi memberitahu mereka lagi. Dia tidak bisa hanya berpikir tentang melaksanakan tugas dan merangsang potensinya. Mengetahui lebih banyak pengetahuan, dapat mengambil banyak jalan memutar. Melihat beberapa orang pergi, Liu Yu juga mengatur 100 murid Sekte Beiming yang tinggal di puncak Beiming dan memilih untuk menutup. Kali ini, dia benar-benar bertekad untuk sepenuhnya memahami kekuatan makna yang mendalam dan berusaha untuk memahami kekuatan 5 sistem misteri. Waktu penutupan selalu cepat, dan lebih dari sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Setelah lebih dari sebulan, Liu Yu akhirnya mencapai tujuan yang diharapkan. Setelah sepenuhnya memahami kekuatan makna yang mendalam dari sistem jin, dia menarik kesimpulan dari satu contoh dan mengikuti analogi demi analogi. Kecepatan pemahamannya jauh lebih cepat, dan dia menyadari 5 rangkaian makna mendalam dalam satu gerakan. Pada saat ini, kekuatan Liu Yu telah mencapai batas di ranah Kaisar Wu. Hanya jika dia menyadari bentuknya, atau memahami hukum. Namun, untuk mencapai semua ini, dia tidak jauh dari Wu Zun, dan tidak masuk akal untuk mengatakannya karena hanya masalah waktu sebelum Liu Yuli memasuki ranah Wu Zun, dan itu dapat dicapai dalam waktu yang sangat singkat. Karena Anda dapat memasuki Wu Zun, apalagi yang dilakukan kesombongan Kaisar Wu yang tak terkalahkan. Tidak peduli apa, dibandingkan dengan Kaisar Wu, Wu Zun memiliki reputasi yang lebih baik. Sekarang setelah dia siap, Liu Yu pergi ke aula misi dan mengajukan tantangannya sendiri kepada Shenyuan. Liu Yu. Begitu Liu Yu tiba di aula misi, sebelum dia berbicara, seseorang menyapa. Seorang Liu Yu, menarik perhatian semua siswa aula tugas, semua memandang Liu Yu dengan wajah memuja. Sekarang Liu Yu, tetapi menjadi fokus penonton, semua orang ingin tahu, Liu Yu untuk melakukan tugas apa. Liu Yu tidak punya pilihan selain melihat orang yang memanggil dirinya sendiri. Jika Anda perhatikan dengan saksama, bukankah ini Diaken aula misi yang dengan baik hati membujuknya untuk menyerah ketika dia ingin menantang Tang Yin. Saat memikirkan ini, wajah Liu Yu menunjukkan sedikit senyum dan berkata, "Diaken, kita bertemu lagi." Diaken itu melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, "Bagaimana aku bisa menyandang gelar orang dewasa? Aku hanya seorang Zun bela diri biasa. Aku telah melihat pertempuranmu. Aku khawatir aku tidak akan menjadi lawanmu sekarang." Sambil menggelengkan kepalanya, perubahan status itu tampaknya menurunkan sikap Diaken. "Anak dewa, aku tidak tahu apa yang sedang kau lakukan di sini. Jika kau bisa mendapatkanku, aku akan membantumu." Diaken itu berkata sambil tersenyum, tidak ada kekurangan sanjungan. Liu Yu mengangguk dan berkata, "Masalah ini benar-benar membutuhkanmu, dan aku di sini untuk mencari Diaken untukmu." "Oh, tidak tahu apa." Diaken ini terkejut, bertanya dengan cara tertentu, dapat menjalin hubungan dekat dengan Liu Yu, apakah dia sangat senang melayani. Liu Yu berkata dengan ringan, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin melewati tantanganmu berikutnya." "Oh, buku tantangan, dengan kekuatanmu, siapa yang akan menjadi lawanmu? Bukankah kau sudah diakui sebagai putra pertama?" kata Diaken itu sambil tersenyum. Begitu kata-kata itu keluar, Diaken itu tiba-tiba menjawab bahwa ada sebuah perguruan tinggi yang menekan kepala Liu Yu. Diaken itu tergagap, "Apakah kamu, nak, ingin menantang putra dewa?" Liu Yu mengangguk dan berkata dengan penuh penghargaan, "Diaken, kamu benar-benar pintar. Kamu dapat menebaknya dengan mudah." Diaken itu menyeringai pahit dan berkata, "Putra suci bercanda. Namun, kamu benar-benar ingin menantang Senzi. Kekuatan Senzi tidak terduga. Sejauh ini,
Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Kali ini, dia yakin itu tidak sekuat yang dikatakan Liu Yu ketika dia menantang Tang Yin, putra kelima. Bagaimanapun, Liu Yu tidak hanya menciptakan keajaiban, siapa yang tahu apakah Liu Yu dapat menciptakan keajaiban lagi. Tolong, Tuanku Liu Yu memintaku untuk membantumu dengan urusan seriusku. Dia yakin itu mengangguk dan berkata, saya akan membuat janji, tetapi saya tidak tahu apakah putra dewa akan berada di kuil. Adalah normal jika putra dewa tidak akan muncul di kuil selama 3 atau 2 tahun. Liu Yu mengerutkan kening, tetapi hal semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat diubahnya. Dia harus berkata, Anda dapat membuat janji untuk saya, dan beritahu saya segera setelah Anda mendapat kabar. Untuk mencapai tujuan tersebut, Liu Yu tidak tinggal di aula misi, menuju puncak Beiming, tetapi aula misi hanyalah awal dari badai. Apakah Anda mendengarnya? Dia akan pergi ke aula misi. Ketika Anda memasuki aula misi, Anda akan memasuki aula misi. Itu bukan masalah besar. Dia adalah putra dewa, dan menerima misi adalah hal yang normal. Dia tidak akan menerima tugas, dia akan mengajukan tantangan, dan penantangnya adalah putra dewa. Tantangan, putra dewa. Kali ini, berita itu menyebar, dan semua siswa menjadi tidak tenang. Begitu berita itu tersebar, seluruh kuil Shengwu mengetahuinya. Sebuah ide terlintas di benak semua murid, yang membuat Liu Yu terkenal lagi. 2 bulan lalu, Liu Yu berperang melawan kuil Qinglong, dan satu orang menyapu bersih semua orang suci di kuil Qinglong, memukulinya hingga rata dengan tanah. Perbuatan Liu Yu menyebar ke seluruh daratan Tiongkok. Liu Yu tampaknya adalah jenius puncak termuda dan paling menjanjikan di daratan Tiongkok. Sudah berapa lama sejak saat itu? Di tempat-tempat yang luas dan terpencil di Tiongkok, saya khawatir pertarungan Liu Yu melawan putra kuil Qinglong dan mengalahkan semua orang suci kuil Qinglong telah terdengar. Namun sekarang, Liu Yu akan menantang Sensi. Ini adalah gempa bumi yang besar. Ini benar-benar peristiwa besar setiap tahun, terutama tahun ini. Tidak peduli apakah Liu Yu berhasil atau gagal, Liu Yu menjadi pusat perhatian publik selama periode waktu ini. Meskipun kita tidak tahu apakah putra dewa akan berada di kuil militer suci, sehingga dia dapat bertarung, tetapi itu sendiri, itu adalah masalah besar. Karena Liu Yu ingin menantang Sensi, apa artinya? Itu menunjukkan bahwa Liu Yu memiliki kepercayaan diri dan merasa bahwa dia dapat memenangkan pertempuran dengan Sensi. Dibandingkan dengan 2 kali terakhir, tantangan Liu Yu kepada Tang Yin, putra suci kelima, tidak optimis, dan kemudian terhadap kontes antara Liu Yu dan putra kuil Qinglong tidak optimis. Kali ini, sebaliknya, dalam menghadapi bos terbesar di kuil Shengwu, di bawah pemujaan buta, teman-teman Liu Yu yang tak terhitung jumlahnya optimis. Banyak orang mengatakan bahwa selama putra dewa muncul, Liu Yu akan dapat menciptakan keajaiban dan menang seperti yang telah dilakukannya beberapa kali sebelumnya. Hanya beberapa siswa yang masih tenang dan objektif tidak begitu impulsif sehingga Liu Yu pasti menang. Bagaimanapun, untuk menjadi putra dewa, dibutuhkan kekuatan yang mutlak. Selama bertahun-tahun, putra dewa telah berubah berkali-kali. Bahkan posisi putra suci pertama pun berganti dari waktu ke waktu. Akan tetapi, sejak ia menduduki posisi itu, tidak ada seorang pun yang pernah menantangnya untuk berhasil. Bahkan beberapa siswa yang telah menjadi putra pertama dewa juga penuh semangat dan mencoba menantang putra dewa saat mereka menantang putra pertama untuk berhasil dan menjadi putra pertama yang baru. Alhasil, wajar saja, tidak ada kemungkinan lain kecuali gagal. Bahkan yang terburuk, putra pertama, terluka parah bahkan tanpa sempat bergerak. Ini menunjukkan kesenjangan yang besar. Seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun yang akan merokok lagi untuk menantang putra dewa misterius dari kuil Shengwu. Ini juga merupakan alasan utama mengapa para siswa yang tidak optimis dengan kemenangan terakhir Liu Yu tidak optimis dengan Liu Yu. Mereka mengira bahwa Liu Yu tidak jelas tentang kekuatan Senzi di Shengwu Shenyuan. Mereka mengira bahwa Senzi tidak jauh lebih kuat daripada Shengwu Shenyuan, jadi dia berencana untuk menantang Senzi. Tentu saja, Liu Yu tidak begitu paham dengan semua ini. Saat ini, dia tersenyum, karena Dekan telah mengiriminya berita terlebih lagi. Kabar baiknya adalah meskipun putra dewa tidak berada di kuil, dia akan segera kembali ke sana. Dewa Langit akan kembali dalam lebih dari 10 hari. Pada saat itu, sebagai putra dewa, dengan kebanggaan gedung pencakar langit, dia seharusnya tidak mencari alasan untuk tidak bertarung. Saya percaya bahwa tidak lama lagi,
tujuan Liu Yu untuk menantang gedung pencakar langit akan tercapai. Ketika dia mendapat berita itu, Liu Yu sangat gembira. Dia khawatir bahwa dia harus menunggu setidaknya beberapa bulan. Tanpa diduga, paling lama 10 hari setengah bulan, dia akan dapat menantang gedung pencakar langit Sensi. Menunggu selalu membosankan, waktu hampir setengah bulan ini, terlalu sulit. Itu adalah hari yang cerah, dan pada saat ini, sesosok terbang ke kuil seni bela diri suci. Satu-satunya yang dapat memenuhi syarat untuk terbang di Istana Dewa Bela Diri Suci adalah Putra Dewa. Ini adalah hak prerogatif Putra Dewa. Banyak yang telah melihat pemandangan ini tahu bahwa putranya telah kembali. Sosok itu hanya tinggal di tengah kerumunan dalam sekejap mata, dan berkata, "Katakan pada Liu Yu, jika kau ingin menantangku, terserah padanya." Kemudian, sosok itu menghilang di tengah kerumunan, tidak ada jejak, reaksi murid-murid lambat, bahkan tidak melihat kemunculan gedung pencakar langit Senzi, gedung pencakar langit itu telah menghilang. Berita ini segera menyebar ke telinga Liu Yu. Liu Yu berkata dalam hatinya, biarkan aku memutuskan sendiri. Kalau begitu, aku tidak sopan. Segera, Liu Yu mengirim berita kepada Diaken bahwa dia berencana untuk menantang Putra Dewa dalam 3 hari. Saat berita itu menyebar, seluruh kuil diam-diam menantikan pertempuran yang akan datang di antara mereka. Liu Yu dan Ferris, yang berada di tengah pusaran, salah satu dari mereka terus tinggal di ruangan menunggu tantangan, sementara yang lain dipanggil langsung oleh dekan. Ketika Anda melihat gedung pencakar langit Senzi, kalimat pertama dari Seng Wu Shenyuan adalah, kekuatanmu telah meningkat lagi. Terlalu sulit untuk menemukan lawanmu di antara Kaisar Wu. Bahkan di Tanah Dewa, sulit untuk dibandingkan denganmu di wilayah Kaisar Wu. Ferris tersenyum dan berkata, aku hampir mencapai akhir dari alam Kaisar Wu. Jika aku ingin maju, aku hanya akan menerobos Wu Zun. Mengangguk, Dekan Seng Wu Shenyuan berkata dengan sedikit rasa bersalah, terima kasih atas semua tahun ini. Jika bukan karena Seng Wu Shenyuan, kamu akan langsung menerobos ke Wu Zun. Hampir tidak ada yang tahu bahwa Ferris telah mencapai puncak Kaisar Wu. Dia telah melakukannya, apakah itu pemahaman hukum atau transformasi kesadaran Tuhan menjadi bentuk. Melakukan 2 jenis gedung pencakar langit, dapat segera menerobos ke Wu Zun, menjadi Wu Zun yang kuat. Namun, tidak ada penerus di kuil Seng Wu, dan setiap istilah lebih buruk dari yang lain, jadi Ferris harus terus menjadi putra dewa untuk mendukung situasi. Kalau tidak, bahkan Senzi yang paling kuat dari kuil Seng Wu dan bahkan putra suci kuil Qinglong tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Sungguh memalukan, melihat presiden dengan wajah bersalah, Senzi Ferris berkata sambil tersenyum, dekan tidak perlu peduli. Saya hanya memenuhi janji saya. Selain itu, bukankah ada pria kecil yang lucu bernama Liu Yu yang memiliki keberanian untuk menantang saya? Sebagai putra dewa, dia juga merasa sangat menarik. Selama bertahun-tahun, kuil prajurit suci tidak berani menantang keberadaannya. Sekarang tiba-tiba seseorang menantangnya, dia sangat senang dan bahagia. Selain itu, dia sangat ingin tahu tentang nama Liu Yu, karena kali ini dia benar-benar kembali ke tempat tinggal orang-orang dan setan. Di kediaman orang-orang dan setan, saudara perempuan kesayangannya menyebutkan nama itu kepadanya, serta beberapa perbuatan dari nama itu. Hanya saja, saya tidak tahu apakah itu benar, dan menurutnya itu tidak seharusnya. Karena Liu Yu yang disebutkan oleh saudara perempuannya hanyalah seorang roh bela diri lebih dari 10 atau 20 tahun yang lalu. Dalam waktu yang singkat, dia tidak percaya Liu Yu di kuil Seng Wu. Pada saat ini, dekan juga berkata, tujuan memanggilmu ke sini adalah untuk berhubungan dengannya. Saya memiliki penilaian kasar tentang kekuatan Liu Yu, yang seharusnya dianggap hampir mencapai tingkat sensi. Namun, masih ada banyak celah antara Liu Yu dan kamu. Oleh karena itu, kamu harus ingat untuk berbelas kasih ketika saatnya tiba. Dekan berkata dengan wajah khawatir, tetapi dia ingat bahwa banyak orang baru saja mulai menantang gedung pencakar langit, yang membuat gedung pencakar langit kesal. Namun, 2 dari mereka langsung dinonaktifkan, jadi hampir tidak ada yang berani menantang gedung pencakar langit lagi. Jika terjadi sesuatu dengan Liu Yu, itu tidak hanya akan menjadi kerugian besar bagi kuil Seng Wu, tetapi juga kamar dagang dunia. Ferris tidak dapat menahan tawa, lalu berkata, jangan khawatir, kuil bela diri suci akhirnya melahirkan seorang jenius. Bagaimana aku bisa mati? Selain itu, meskipun tidak mungkin, aku sangat berharap dia dapat mengalahkanku,
sehingga aku dapat melepaskan diri. Ferris berkata demikian, kita dapat melihat bahwa dia benar-benar yakin dengan kekuatannya sendiri, dan tidak berpikir bahwa Liu Yu memiliki harapan untuk mengalahkannya. Namun, menahan rasa ingin tahu Liu Yu, Ferris masih bertanya kepada dekan, aku tidak tahu apa identitas Liu Yu dan dari mana dia berasal. Sambil menggelengkan kepala, dekan berkata, saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa dia adalah murid Sein bela diri dari Kamar Dagang Tianxia. Kamar Dagang Tianxia mengatur identitasnya dengan sangat ketat, dan saya tidak terlalu jelas. Kamar Dagang Dunia, Ferris berkata dalam hati bahwa dia hampir 100% yakin bahwa Liu Yu di kuil Shengwu bukanlah Liu Yu yang dia duga. Tanpa banyak berpikir, Ferris ingin pergi, kembali ke kediaman. Saat ini, ada berita. Isinya adalah bahwa Liu Yu telah menetapkan waktu yang tepat untuk tantangan tersebut. Dalam 3 hari, dia akan menang di arena pusat kuil Shengwu. Hampir pada saat yang sama, Dekan Shengwu Shenyuan mendapat berita dan berkata kepada Ferris, saya tidak menyangka Liu Yu begitu bersemangat, tetapi dalam hal ini, Anda harus kembali untuk beristirahat dengan baik dan bersiap-siap. Ferris mengangguk, meskipun tidak ada yang perlu dipersiapkan, tetapi dia memang perlu istirahat yang baik. Dia adalah berita dari orang-orang dan setan, bukan rahasia. Sedikit pemahaman saja akan membuatnya jelas. Oleh karena itu, ada banyak praktisi seni bela diri yang diam-diam ingin menghadapinya. Begitu dia menunjukkan jejaknya, banyak praktisi seni bela diri Teran bergegas menghampirinya. Sepanjang jalan, dia telah memecahkan banyak kultivasi seni bela diri, di antaranya ada yang menghormati yang kuat dalam seni bela diri. Meskipun semua krisis di sepanjang jalan telah diselesaikannya satu persatu, kelelahan fisik dan mentalnya masih membuatnya tidak nyaman. Waktu istirahat 3 hari dapat membuatnya mencapai puncak semangatnya. Perpisahan untuk pergi, gedung pencakar langit kembali ke kediaman, mulai beristirahat dengan baik. Namun, dunia luar benar-benar meledak. Banyak siswa yang bertugas segera menyerah dan menuju kuil seni bela diri suci. Setelah bertahun-tahun, beberapa siswa akhirnya menantang gedung pencakar langit lagi. Tidak peduli menang atau kalah, ini adalah pertempuran yang layak dinantikan. 3 hari terlalu singkat bagi Wu Xiu. Hari ini adalah hari ketika Liu Yu dan Tian Tian bertemu pagi-pagi sekali. Arena tantangan tengah sudah dikerumuni orang-orang. Jelas, untuk mencari posisi yang bagus, para siswa ini mungkin datang ke sini lebih awal. Liu Yu juga bersemangat dan gembira, bukan hanya karena dia bisa bertarung dengan Senzi, tokoh mistis di antara para siswa. Terlebih lagi, mereka bisa berhubungan dekat dengan gedung pencakar langit, orang-orang dan iblis, sehingga bisa memahami situasi orang-orang dan iblis, dan bahkan mendapatkan berita dari Murong Sue. Tantangan Liu datang ke pusat kuil Shengwu. Liu Yu, menang. Kedatangan Liu Yu membuat seluruh pemandangan hampir gila. Setelah beberapa saat, Senzi Ferris juga berangsur-angsur tiba, pemandangan itu tiba-tiba sunyi. Liu Yu juga melihat ke masa lalu, tidak bisa tidak memuji, darah iblis benar-benar membuat pria tampan, kecantikan wanita, wajah gedung pencakar langit ini dapat terlihat. Dibandingkan dengan Liu Yu, kedatangan gedung pencakar langit Senzi membuat orang terlihat rumit. Senzi terkenal, biarkan semua orang tahu bahwa Senzi sangat kuat. Namun, Liu Yu menyapu semuanya di sepanjang jalan, yang membuat mereka lebih berharap bahwa Liu Yu bisa menang. Saya khawatir hanya siswa yang merasakan hal yang sama yang dapat memahami emosi yang rumit ini. Di lapangan, Liu Yu menatap gedung pencakar langit, dan gedung pencakar langit itu juga menatap Liu Yu. Mereka tidak berbicara lama, baru setelah setengah jam kemudian Motian berkata, kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi putra dewa, tetapi hampir mustahil untuk mengalahkanku. Sebaiknya kamu menjadi putra dewa untuk sementara waktu, kecuali menungguku menembus Wuzun dan secara otomatis turun tahta. Liu Yu tampak bermartabat, dia sudah sangat kuat di antara Kaisar Wu, belum lagi tak terkalahkan. Namun, dapat dikatakan bahwa sulit untuk bertemu lawan. Namun, kultivasi gedung pencakar langit setengah langkah Wuzun memberinya tekanan besar. Meskipun ada tekanan, tetapi Liu Yu tidak kehilangan moral, tetapi dia ingin tahu tentang identitas gedung pencakar langit. Oleh karena itu, Liu Yu bertanya kepada Ferris, kamu milik orang-orang dan iblis. Apakah kamu tahu di mana orang-orang dan iblis tinggal? Pencakar langit tercengang,
dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bahwa yang dipedulikan Liu Yu bukanlah kekuatannya sendiri, tetapi apakah dia adalah ras iblis manusia, dan apakah dia tahu tanah leluhurnya. Meskipun bingung, Mo Tian menjawab, tentu saja, saya tidak hanya tahu tanah orang-orang dan iblis, tetapi juga putra kepala orang-orang dan iblis. Ketika sampai pada kenyataan bahwa dia adalah putra dari patriark klan iblis, pencakar langit tidak berpuas diri, sebaliknya, kebanyakan dari mereka ironis. Jelas, pasti ada beberapa cerita, rahasia. Namun, ini bukan urusan Liu Yu. Apalagi yang ingin ditanyakan Liu Yu. Sayangnya, Ferris agak tidak sabar dengan pertanyaan Liu Yu, dan langsung menyerang Liu Yu. Pada saat yang sama, dia berkata, jangan buang waktu. Tidak peduli bagaimana, kamu tidak akan menjadi lawanku. Tangan Ferris hanyalah pukulan acak, hanya panggilan bangun bagi Liu Yu. Oleh karena itu, Liu Yu menahan serangan itu hanya dengan kekuatan fisiknya. Dalam hati cukup bingung, namun, karena Ferris tidak ingin mengatakan lebih banyak sekarang, meskipun Liu Yu diam-diam khawatir, tetapi juga harus memilih dan tangan Ferris. Liu Yu memimpin dalam serangan itu. Begitu dia mulai, itu adalah kombinasi dari 3 sistem dan misteri langit dan bumi. Sekarang Liu Yu telah menguasai 10% dari 5 rangkaian misteri langit dan bumi miliknya. Selain itu, ketika bertarung dengan Tian Sheng, putra pertama kuil Qinglong, integrasi makna mendalam langit dan bumi pihak lain membuatnya menyentuh dan mengerahkan lebih banyak kekuatan. Sekarang, 3 garis integrasi Liu Yu meningkat penuh hingga 45%, hampir 50% dari kekuatan serangan. Jika dengan kekuatan seperti itu, Liu Yu yakin bahwa ia dapat dengan mudah mengalahkan Tian Sheng dalam 10 gerakan, hanya dengan menggabungkan kekuatan langit dan bumi dan tanpa tubuh fisik. Sayangnya, dalam menghadapi kekuatan seperti itu, gedung pencakar langit tidak menaruhnya di matanya, secara langsung dan kuat menghancurkan serangan Liu Yu dengan kekuatan yang menahan hukum kegelapan. Hukum kegelapan adalah hukum yang jauh lebih kuat daripada hukum biasa, dan kekuatannya tidak kalah dari sistem guntur. Bahkan dalam beberapa aspek, hukum itu bahkan lebih kuat daripada hukum sistem guntur. Selain itu, hukum kegelapan itu misterius, tidak hanya kuat, tetapi juga luar biasa. Kombinasi dari 3 kekuatan Liu dan Yu, kekuatan makna yang mendalam, secara langsung terkikis oleh karakteristik korosi tirani dari hukum kegelapan yang terkandung di dalamnya. Melihat bahwa kekuatan Aoi hampir terkikis, Liu Yu bergegas maju untuk melancarkan serangan jarak dekat. Senyum muncul di sudut mulut gedung pencakar langit. Tentu saja, dia tahu bahwa Liu Yu sedang berlatih keterampilan pembentukan tubuh yang paling kuat dari ras manusia. Namun, dia memiliki darah iblis, yang membuatnya kuat secara fisik, dan dia berlatih menjadi tubuh iblis. Kepercayaan dirinya tidak lebih buruk dari Liu Yu. Tinju mereka saling bertabrakan, yang berada di luar dugaan gedung pencakar langit. Dengan kata lain, kekuatan formula sihir Zhou Xuan berada di luar dugaannya. Dia berpikir bahwa tidak ada perbedaan antara formula sihir 9 putaran dan tubuh sihir yang dia latih. Namun, fakta telah membuktikan bahwa kekuatan fisik Liu Yu memang lebih kuat darinya. Terlebih lagi, meskipun ia tidak menggunakan metode rahasia tubuh, Liu Yu tidak membuka tubuh suci 9 putaran. Jika keduanya menggunakan metode rahasia, mereka takut bahwa kekuatan fisik kedua belah pihak masih merupakan keuntungan Liu Yu, meskipun keuntungan itu sangat kecil. Tentu saja, meskipun tubuh fisik Liu Yu kuat, kekuatan hukum gelap dan upanisme cukup kuat. Dan efek korosif juga memiliki banyak pengekangan pada Liu Yu. Dengan syarat bahwa ia tidak lemah dalam daging dan tidak takut dengan pertempuran jarak dekat Liu Yu, ia pasti akan mengalahkan Liu Yu berdasarkan keuntungan hukum. Selain itu, ia telah memahami hukum kegelapan. Dengan sedikit usaha, ia dapat menjadi seorang wuzun. Namun, Liu Yu belum dapat berhubungan dengan terlalu banyak pengetahuan tentang kekuatan hukum karena kemajuannya yang cepat. Kali ini, gedung pencakar langit memilih untuk mengambil inisiatif untuk menyerang, dan makna gelap yang mendalam bercampur dengan kekuatan gelap, takut, kejam, acuh tak acuh, terhadap Liu Yu. Hati Liu Yu sangat terkejut. Ini adalah kekuatan hukum gelap yang dipilih Ferris untuk dimainkan dengan kekuatan Zenyuan. Jika gedung pencakar langit menggunakan sihir dingin, takut, dan tanpa ampun yang sama untuk mengerahkan hukum gelap, kekuatannya akan sangat meningkat. Liu Yu tahu bahwa jika hanya mengandalkan integrasi 3 sistem untuk menahan kekuatan serangan gedung pencakar langit ini,
hampir tidak ada kemungkinan. Hampir tanpa ragu-ragu, keempat sistem Liu Yu digunakan untuk menahan serangan gedung pencakar langit. Kekuatan integrasi empat sistem, kerumunan menarik napas. Melihat gedung pencakar langit adalah hukum kegelapan yang tak tertandingi. Sebagian besar siswa khawatir tentang dominasi, dingin, dan korosivitas yang kuat dari gedung pencakar langit. Mereka benar-benar tidak ingin Liu Yu kalah. Namun, mereka tahu bahwa Liu Yu tampaknya telah mencoba yang terbaik, tetapi dia masih belum sebanding. Saat ini, Liu Yu sekali lagi menunjukkan semacam integrasi kekuatan kebenaran yang mendalam. Para siswa yang hadir kembali penuh percaya diri terhadap Liu Yu dan berteriak dengan keras. Ferris juga terkejut dengan kemunculan Liu Yu yang tiba-tiba dalam fusi 4 seri. Dalam hal bakat, kamu benar-benar terlalu kuat, aku khawatir, tidak ada yang bisa menandingimu. Setelah memuji, gedung pencakar langit itu tampak dan berkata, kekuatanmu sepenuhnya berada di level sensi. Aku khawatir jika aku ingin mengalahkanmu, akan sulit bagiku untuk mengalahkanmu. Ketika aku menerobos kultivasiku, aku juga dapat yakin untuk menerobos dan meninggalkan kuil Sengwu. Liu Yu tampak acuh tak acuh dan berkata, jangan terlalu banyak bicara, atau kamu tidak akan terlihat bagus saat kalah. Dengan itu, Liu Yu mengambil inisiatif untuk menyerang. Saat ini, Aoi seri 4 meningkatkan kekuatannya hingga 60%. Peningkatan kekuatan sebesar 60% ini telah membuat lompatan kualitatif dalam seluruh kekuatannya. Kekuatan hukum kegelapan mengikis kekuatan empat sistem, dan kerusakannya diminimalkan. Liu Yu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dengan ganas, yang tidak akan memberi gedung pencakar langit kesempatan untuk bernapas. Gegar otak ruang angkasa, cahaya matahari dan bulan, sepenuhnya tertutup oleh cahaya yang dihasilkan oleh tabrakan antara kedua orang itu. Beberapa siswa dengan kekuatan lemah hampir tidak dapat membuka mata mereka. Di bawah kekuatan empat sistem, hukum gelap gedung pencakar langit berada pada posisi yang kurang menguntungkan bagi Sang Liu Yu ketika menggunakan Zenyuan alih-alih sihir. Selain itu, dengan percepatan frekuensi serangan Liu Yu, kelemahan gedung pencakar langit semakin jelas. Melihat Liu Yu menekan gedung pencakar langit, semua siswa kuil Sengwu bersorak. Mereka tampaknya melihat bahwa Liu Yu akan menciptakan keajaiban lagi. Hanya beberapa tutor yang telah melihat kekuatan gedung pencakar langit tidak optimis. Mereka semua tahu bahwa Ferris belum menggunakan sihir. Itu adalah alasan penting mengapa iblis kuat menggunakan sihir untuk bekerja sama dengan kekuatan hukum sistem gelap. Ferris dipukuli oleh Liu Yu, juga merasa sangat tenang. Tiba-tiba, seluruh udara hitam Ferris, Liu Yu sedikit induksi, putus asa, tidak berperasaan, perasaan dingin tersampaikan ke dalam hatinya. Tampaknya ada lapisan yin dalam kesadaran ilahi Liu Yu, dan sulit untuk menyesuaikan keadaannya ke keadaan terbaik. Roh jahat, pikiran ini terlintas di hati Liu Yu. Roh jahat itu sama dengan pemimpin sekte Tianxia ketika dia berada di dunia bawah utara. Namun, sihir Ferris lebih murni dan kuat. Saat ini, gedung pencakar langit, dengan momentumnya yang melonjak, dikelilingi oleh iblis, menghalangi langit dan matahari, membuatnya sekuat iblis. Bagus, aku sudah lama tidak merasakan hal ini. Aku benar-benar terkejut dipukuli olehmu. Namun, kekuatanku sekarang kurang dari 70% dari total kekuatanku. Sekarang, waktunya untuk mengakhiri. Begitu suara itu jatuh, Ferris berubah menjadi hantu dan menyerang Liu Yu dengan kecepatan tinggi. Kemampuan korosi yang kuat dari hukum gelap secara langsung merusak udara. Kemanapun Anda pergi, Anda akan berada di zona vakum. Kemudian, kekuatan gelap terhadap Liu Yu terbungkus dalam kekuatan empat sistem yang menggabungkan langit dan bumi. Empat sistem, Yila, Liu Yu di depan tubuhnya menggabungkan langit dan bumi. Di bawah pengaruh korosif kekuatan gelap, dia secara bertahap menurun dan melemah. Namun, setelah menelan kekuatan mistis Liu Yu, kekuatan gelap tidak melemah, tetapi menjadi semakin kuat, yang membuat integrasi langit dan bumi, yang masih sedikit dominan, bahkan lebih lemah. Meskipun kecepatan menelan seperti ini lambat, tetapi dengan meningkatnya kekuatan gelap, saya khawatir itu sangat buruk bagi saya. Tanpa ragu, Liu Yu memilih untuk mundur sedikit, lalu melambaikan telapak tangannya dan menyerang gedung pencakar langit dengan ganas. Kekuatan sihir ini terlalu kuat, Liu Yu langsung membuka tubuh suci 9 putaran, berharap dapat menarik kembali perjalanan dengan keuntungan dari tubuh fisik. Sayangnya, Ferris sudah menduga hal ini sejak lama.
Setelah menggunakan kekuatan sihir dan bekerja sama dengan tubuh sihir untuk membuka metode rahasia, kekuatan fisiknya lebih buruk daripada setelah Liu Yu membuka tubuh suci 9 putaran. Namun, atribut fagositosis yang kuat yang terkandung dalam kekuatan sihirnya memiliki pengekangan halus pada kekuatan fisiknya. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu. Masing-masing dari mereka menggunakan caranya sendiri. Namun, kekuatan komprehensifnya tidak jauh berbeda. Tidak mungkin bagi siapapun yang ingin mengalahkan pihak lain. Siapa yang ingin menang, peluangnya tidak terlalu besar. Aku tidak menyangka bahwa aku masih meremehkanmu. Kekuatanmu sama denganku. Aku khawatir Senzi dari 4 kuil lainnya tidak akan menjadi lawanmu. Dalam pertarungan dengan 4 dewa lainnya, hampir mustahil untuk memaksakan kekuatan penuhnya. Tetapi ketika dia dipaksa untuk melakukan yang terbaik, itu adalah akhir dari pertempuran. Namun, dia telah melakukan yang terbaik untuk Liu Yu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak memiliki keuntungan apapun. Liu Yu tersenyum, tetapi frekuensi kedua belah pihak saling serang berkurang tanpa disadari. Kemudian dia bertanya, siapa orang suci dari generasi iblismu? Siapa orang suci itu? Kamu bahkan menanyakan pertanyaan ini. Menurut kebenaran, tidak seorang pun seharusnya ingin tahu tentang siapa orang suci itu. Kamu juga disebut Liu Yu. Apakah kamu Liu Yu yang ada di mulut orang suci itu? Bagaimana mungkin? Pencakar langit berspekulasi, lalu terkejut dengan spekulasinya sendiri. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Menurut saudara perempuannya, Liu Yu hanya seorang roh bela diri ketika saudara perempuannya kembali ke manusia dan iblis. Tidak peduli seberapa kuatnya dia seharusnya tidak mencapai ketinggiannya dalam waktu sesingkat itu. Liu Yu tidak memberikan jawaban positif karena dia tidak tahu identitas asli pencakar langit di antara manusia dan iblis, dan apakah hubungannya dengan Murong Sue baik atau buruk. Jika Anda mengekspos diri sendiri sesuka hati, Anda akan berada dalam bahaya. Selain itu, mungkin saja Murong Sue berada dalam situasi yang buruk di antara manusia dan iblis, yang bukan hal yang ingin dia lihat. Tanpa jawaban positif, Liu Yu bertanya, apa hubungan antara kamu dan perawan itu? Dia adalah saudara perempuanku. Liu Yu mencoba menjawab pertanyaan ini. Liu Yu tidak percaya bahwa saudara perempuannya masih dalam refleksi. Hati Liu Yu sedikit tenang, karena pencakar langit menyadari keberadaan mereka sendiri, maka hubungan dengan Murong Sue seharusnya tidak buruk. Dan sekarang Ferris berkata bahwa Murong Sue adalah saudara perempuannya, seharusnya tidak masalah. Saat memikirkan hal ini, Liu Yu berhenti berbicara, tetapi mulai berkomunikasi dengan akal sehatnya. Liu Yu berkata, aku datang dari dunia bawah utara. Jika aku tidak salah, aku benar-benar Liu Yu di mulut saudara perempuanmu. Benarkah? Sorot mata gedung pencakar langit itu seperti merobek kegelapan dan memunculkan kembali hari itu. Bisakah kamu ceritakan tentang Cher? Liu Yu sangat gembira dan berkata. Ferris menolak secara langsung dan berkata, sekarang kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Setidaknya kamu harus menjadi Wuzun. Aku dapat memberitahumu beberapa hal. Sekarang kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Mengetahui tidak baik untukmu. Namun, awalnya, saudara perempuanku ingin memintaku untuk membantumu jika aku melihatmu. Jika terjadi bahaya, aku ingin menyelamatkanmu. Sekarang tampaknya tidak perlu sama sekali.